Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah anaknya Fatimah Az-Zahra bersama dengan sahabat yang lain. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, yang tentunya juga ada Ali bin Abi Thalib selaku suami Fatimah Az-Zahra. Yang saat itu Fatimah menghidangkan Rasulullah sebuah madu yang dia simpang di dalam mangkuk yang cantik. Tapi ketika Rasulullah dan sahabat ingin meminum madu itu, ternyata ada sehelai rambut yang ikut. Sepertilah ketika kita makan nasi, terkadang ada rambut yang ikut, entah rambut siapa itu. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, coba kalian mengambil perumpamaan dari ketiga benda ini: mangkuk yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut. Diawali oleh Abu Bakar, beliau berkata, iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang yang beriman itu lebih manis dari madu, tetapi mempertahankan iman itu lebih sulit ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Masjid Ar-Roda ini adalah orang-orang beriman. Masalahnya adalah apakah imannya itu akan tetap hadir ketika dia berada di pekerjaannya, ketika berada di kantornya, ketika berada di rumahnya. Karena iman kita sholat, dengan sholat tambah kuat iman kita. Karena iman kita puasa, dengan puasa tambah kuat iman kita. Tetapi iman itu akan terus diuji dalam kehidupan sehari-hari. Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Sekiranya penduduk bumi ini, sebuah kampung, sebuah daerah pada beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar, akan aku turunkan rahmat, aku munculkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kalian mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun, maka kalian disiksa sesuai dengan apa yang engkau kerjakan itu. Misalnya Nabi menyampaikan sebuah kisah bahwa di tanah Arab ada orang yang menjual kebun kurmanya. Kebunnya berikut seluruh kurma yang ada di dalamnya. Datanglah seorang pembeli, selesai transaksi, maka si pembeli ini kemudian mengerjakan kebun yang dia beli. Dia garap, dia gali, dia kerjakan. Sembari dia menggarap di kebun yang dia beli, ternyata dia menemukan emas seguci. Ini bukan emas sedikit, dia emas seguci. Andai macam kita yang beli kebun lalu kemudian dapatkan emas, mungkin kita mengatakan dalek mak galen rona ya. Karena yang saya beli cuma kebun dan kurma, kok ada emas satu guci. Tapi bagi si pembeli dia mengatakan, emas ini bukan milik saya, ini miliknya si penjual. Karenanya aku harus kembalikan. Ketika tidak saya kembalikan lalu saya jual dan belikan makanan, dimakan anak saya, dimakan istri saya, dan dimakan oleh saya, maka khawatir. Ada hadis Nabi yang mengatakan, kullu lahmin nabatamin haramin fannaru olabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak ada yang membukanya kecuali api neraka. Maka si penjual tadi mengambil emas itu dan mencari si penjual untuk mengembalikannya. Kira-kira bapak-bapak yang hadir, beli tanah dapat emas, dikembalikan apa tidak? Nah, kita bawan nih, baru cerita sudah tidak mau kembalikan, apalagi kalau sudah dapat betul. Ya, ini aja memang imbo Indonesia. Ya. Tetapi bagi orang ini dia takut. Dicarilah si penjual, singkat kisahnya dia dapatkanlah, wahai tuan, saya sudah membeli kebun berikut kurmanya, tetapi ada emas satu guci yang saya temukan, maka hari ini aku kembalikan. Kata si penjual, mohon maaf, saya telah menjual tanah berikut apa saja yang ada di dalamnya, itu adalah milik kamu. Talani lesu, tidak, ini milik kamu. Kata si penjual, tidak, ini milik kamu. Akhirnya mereka bertengkar. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengambil emas itu. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menemukan ada orang yang bertengkar karena tidak mau mengambil sesuatu itu? Yang ada adalah mereka semuanya ingin mengambilnya. Karena tidak ada jalan keluar, mereka ke pengadilan. Magina pengadilan, tidak ada yang mau mengambil barang itu.
Dia temukanlah hakim, hakimnya juga adalah hakim yang jujur. Andai kata tidak jujur, tentu jawabannya mudah. Ada persoalan apa? Ada emas, saya tidak mau mengambilnya, dia pun tidak mau. Oh gampang, kalau kamu tidak mau, kamu juga tidak mau, saya ngambil. Itu kalau hakimnya tidak jujur. Tapi karena hakimnya jujur, dia takut terhadap Allah, dia berkata, kamu si A, adakah anakmu perempuan? Ada. Kamu si B, ada anakmu laki-laki? Ada. Kalau begitu nikahkanlah kedua anakmu, lalu setelah mereka berdua menikah, emas yang kau temukan berikanlah kepada kedua anakmu, lalu kemudian perbanyaklah sedekah. Itu kalau ada iman. Gara-gara emas mereka besanan. Yang banyak terjadi gara-gara emas, iya, gara-gara ulawa si cece mak beseng. Itu karena iman. Dan iman itu akan teruji. Kalau saya mengatakan saya tidak korupsi, memang saya mau korupsi apa? Saya tidak punya jabatan, saya tidak memegang peranan penting dalam hal biaya urusan orang banyak, tidak. Maka iman itu akan terus teruji. Inilah yang pertama, bahwa menjaga iman itu, mempertahankan iman itu lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Lalu kata Umar bin Khattab, kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang raja lebih manis dari madu, tetapi memerintah dengan adil lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Saya melihat negara-negara yang kerajaan itu mulai dari rajanya sampai anak keturunannya kan dihormati. Kita pun ingin punya jabatan dan dihormati. Coba lihat pejabat, kalau dia lewat ada mobil yang bunyi-bunyi, betuan lesiko. Orang penting mau lewat. Kalau macam saya, kapan ada mobil yang bunyi-bunyi ketika saya meninggal? Itulah ambulans. Ya, itu bedanya. Orang dihormati dengan jabatannya, maka tetapi memerintah dengan adil lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Maka Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh. Ketika anaknya datang, dia bertanya, wahai anakku, kamu datang untuk urusan keluarga? Apa urusan negara? Saya datang untuk urusan keluarga. Dipadamkanlah penerangan. Lalu anaknya bertanya, wahai ayah, kenapa kau padamkan? Ini kan gelap. Wahai anakku, kau datang untuk urusan keluarga, sementara penerangan ini itu bersinar bercahaya karena menggunakan minyak negara, tidak pantas untuk kita pakai. Maka bapak-bapak yang punya mobil dinas jangan pakai ke pasar. Yang punya motor dinas jangan pakai ke pengantin, karena itu untuk dinas. Kalau ingin seperti Umar sang khalifah. Bahkan ketika anaknya menjual unta dengan harga yang mahal, orang berkumpul, datanglah Umar. Kenapa kalian berkumpul, wahai Umar? Anakmu ingin menjual unta yang gemuk. Oh, dari mana dia dapat unta yang gemuk? Sementara waktu itu musim peceklik. Para masyarakat punya unta, tapi untanya yang kurus. Berapa kau balikan itu nak? 4 dirham. Berapa kau jualkan? Sekian. Oh, kok mahal sekali? Kan gemuk. Pertanyaan saya, wahai anakku, ini unta kau simpan di mana sehingga dia gemuk? Wahai ayah, setelah saya beli 4 dirham, itu kan kurus awalnya. Berapa tahun kemudian dia gemuk, saya simpan di peternakan negara. Oh, berarti ini gemuknya karena rumput yang dia makan adalah rumput negara. Wahai anakku, silakan jual, kau ambil 4 dirham, selebihnya masukkan di kas negara. Karena gemuk ini besar karena memakan rumput negara. Ini kalau begini pemerintahan kita luar biasa, adil, jujur. Kira-kira engkau mau baga teruntum apa kero? Mana kejadian gagah? Iya, itu kan luar biasa. Maka memerintah dengan adil itu bukan berarti membagi rata. Adil itu adalah menempatkan wada'u syai' fi makani. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang yang berilmu lebih manis dari madu, tetapi mengamalkan ilmu yang dimiliki lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Kita tahu salat berjamaah pahalanya 27 derajat, tapi berapa banyak masjid megangi alirina naya tomak berjamaah. Alhamdulillah kita rauda lebih banyak orang yang berjamaah daripada tiangnya. Itu kan luar biasa. Berapa banyak orang yang kemudian tahu ilmunya tapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Lalu kemudian
Ali bin Abi Thalib mengatakan, seorang tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang tamu lebih manis dari madu, tetapi membuat tamu itu senang ketimbang lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Alhamdulillah Ustaz Humaydi mengatakan bahwa di Sorong ini cuma satu kekurangannya, karena tidak dikasih makan siang. Gampang saja kalau mau makan siang, ya. Tetapi makanan siap di kamar tidak dimakan juga. Kenapa? Karena lagi puasa. Itu artinya bahwa dia menemukan bahwa di Sorong ini luar biasa pelayanannya, jamaahnya ramai, pangkatir masigi Muhammad namu mimbarakna maka utuh. Alhamdulillah mimbar kita sajadahnya luar biasa. Inilah yang membuat nikmat daripada sholat tarawih kita. Lalu kemudian Fatimah berkata, wanita itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Seorang wanita yang menutup auratnya lebih manis dari madu, tetapi mendapatkan seorang wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain, itu lebih susah ketimbang meniti di atas selai rambut. Lebih susah. Di mana wanita-wanita, ya para wanita kasihanilah mata kami. Saya suatu ketika dari Jeddah tiba di Bandara Makassar, di Jakarta, banyak orang pakaiannya itu agak sanayar, mapuncuk, tipis. Saya bilang aja songkoku ya. Ya. Jadi karena kita mau pindah bandara, ya dari terminal bandara kita pindah. Dan mereka itu juga yang pendek roknya itu, yang pendek bajunya juga pindah ke sana. Akhirnya saya ini ambil keputusan, saya harus duduk di depan supaya mata saya terjaga. Langsung saya duduk di depan mobil bus untuk pindah ke terminal. Tiba-tiba yang pendek roknya ini duduk di samping saya. Ya. Pertanyaannya, saya lirik apa tidak ini? Macam saya kok tidak percaya? Iya, enak aja si Indonesia kok apa kue. Wah, saya rabah songkok saya aja mulupa. Iya, bahaya. Akhirnya saya terus mengarah ke jendela supaya saya tidak melihat. Iya. Makanya wahai para wanita, kasihanilah mata kami. Iya, kasihanilah mata kami. Kami berusaha untuk menjaganya, tapi kalau selalu lewat di depan kita juga tidak mampu menutup mata secara terus-menerus. Itu artinya bahwa kasihanilah kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.